Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Karena ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya mengenai gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik yang pernah saya rasakan. Dengan begitu banyaknya sensasi tentunya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya, dari akunnya Mansa Fatanaksa. Saya 8 bulan keliengan 24 jam, keliengan hampir putus asa. Jangan putus asa ya teman-teman, tetap semangat. Saya dulu juga kurang lebih hampir 2 tahun mengalami keliengan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih belajar beraktivitas, teruslah belajar. Karena nanti keliengan itu hilang tanpa kita sadari seiring berjalannya waktu ketika kita itu sudah mulai beraktivitas ya teman-teman. Memang pada saat kita mau mulai beraktivitas dalam kondisi kita keliengan, itu pikirannya itu kemana-mana ya. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu ya. Itu macam-macam ya. Tapi itu harus dilatih ya teman-teman ya. Nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu forsir ya. Santai saja, sedikit demi sedikit dimulai dari jalan kaki ya. Ringan saja, capek istirahat. Jangan jadikan beban. Berlatih untuk beraktivitas itu jangan dijadikan beban. Jadi mengalir saja. Hari ini baru bisa jalan 5 meter, hari besok jalan 10 meter. Mungkin besoknya lagi bukan 15 meter, tapi 5 meter lagi, nggak apa-apa. Jalani saja ya teman-teman ya. Pokoknya nanti kalau teman-teman merasakan keliengan hampir setiap hari, saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Latih untuk aktivitas ya. Memang untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ini sensasinya itu banyak. Akan tetapi masing-masing orang itu punya dominan sensasi yang berbeda-beda. Kalau saya dulu keliengan itu paling lama ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa hilang dan nggak bisa normal lagi ya. Buktinya saya bisa normal lagi. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Insya Allah nanti juga bisa normal lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya? Sebentar, ini sudah ditandain, yang sudah dibaca. Saya tandain pakai love ya teman-teman ya. Dari akunnya Ahmad Muhrodin. Saya setiap hari bawa fresh care dan di rumah selalu ada minyak kayu putih, nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang masih kemana-mana itu mungkin bawa air hangat, fresh care, atau sejenisnya ya, minyak kayu putih, balsam, dan lain-lain, ya nggak apa-apa teman-teman, asalkan itu bisa bikin rileks teman-teman ya. Berlatih dengan barang-barang bawaan seperti itu nggak apa-apa, cuek aja, santai saja. Yang penting bikin nyaman teman-teman supaya rileks. Kalau sudah rileks kan nanti potensi untuk kita kumat serangan paniknya ya, serangan cemasnya itu juga potensinya itu menurun ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kemana-mana itu dalam kondisi kita itu tenang dan rileks ya, apalagi peralatan tempurnya itu sudah ada di dalam tas, minyak kayu putih, air hangat, dan lain-lain, itu nanti akan menambah kepercayaan diri kita. Nanti lama-kelamaan itu dilatih ya teman-teman, dilatih untuk tidak bawa itu ya, walaupun jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, dilatih sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman ya. Saya dulu juga sama seperti itu, kemana-mana itu bawa minyak kayu putih, bawa bekal ya, nasi, bawa air hangat ya teman-teman ya, terus bawa jaket yang tebal. Saya dulu juga seperti itu ya, jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, tandain dulu pakai love. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dia Ramadhania. Kesini karena lagi mengalami perut rasanya kaku sampai dada atas, panik kayak nafas ketahan, mudah ngap, padahal nggak beraktivitas berat. Ya, dalam kondisi kita terkena gangguan asam lambung, sering saya juga dulu mengalami yang namanya perut kaku, seperti kram ya. Kalau udah gitu napas itu kayak setengah-setengah, kayak napasnya nggak plong ya. Sama, dulu saya juga seperti itu. Coba untuk teman-teman ya, usahakan dalam kondisi seperti ini teman-teman itu minumnya air hangat ya, jangan air dingin. Terus kondisi perutnya itu jangan sampai kosong, jangan sampai telat makan. Dan perhatikan juga teman-teman untuk makanan-makanan yang dikonsumsi, sebaiknya hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung naik ya teman-teman ya. Terus dilatih untuk jalan kaki. Walaupun teman-teman itu jalan kakinya itu tidak terlalu jauh atau tidak terlalu lama, nggak apa-apa, dirutinkan saja ya teman-teman yang konsisten.
baru bisa 5 meter, 10 meter, 15 meter, nggak apa-apa. Jangan jadikan beban, ya teman-teman ya. Pokoknya latih terus untuk aktivitas. Saya dulu juga sama seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oh, sebentar, saya tandain dulu pakai love. Lanjut lagi dari akunnya Gus Wan. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Pada saat sensasi mata buram, kaki terasa lemas, pinginnya merem, Mas Sultan. Sebentar, saya ulangi. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Pada saat sensasi mata buram, kaki terasa lemas, pinginnya merem itu, Mas Sultan melakukan apa? Oh, jadi gini mungkin pertanyaannya ya. Jadi pada saat mengalami mata buram, terus kaki terasa lemas, pinginnya merem terus, yang saya lakukan itu apa? Jadi begini ya teman-teman. Pada saat saya di fase ini, ya ini pengalaman saya pribadi. Saya itu bawaannya setiap hari itu lemes, mata itu nggak kuat untuk melek lama gitu ya teman-teman ya. Dan di situ itu saya juga seperti benar-benar drop energinya ya. Jadi bawaannya itu selalu pinginnya itu merem-merem terus. Tapi ya memang pada saat itu saya jujur aja, ketika rasa itu datang nggak kuat banget ya saya bawa merem ya teman-teman ya. Karena itu bisa karena apa, energi kita ya teman-teman, energi kita itu drop, jadi kita itu bawaannya itu lemes ya, karena setiap hari kita kan cemas, setiap hari kita memikirkan sensasi, jadi ya boros energi, mengakibatkan mata kita itu juga terasa itu berat, untuk melek itu berat, jadi pinginnya itu bawaannya pinginnya tidur terus, walaupun tidur juga pas bangun itu nggak terasa segar gitu ya. Itu saya dulu juga mengalami seperti itu. Jadi yang saya lakukan ya, pada saat mata lelah seperti itu ya saya bawa istirahat, saya bawa tidur gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ntar tandain dulu pakai love yang sudah dibaca. Oke. Lanjut lagi dari akunnya user. Oke, saya sering ada tenggorokan saya mengganjal terus udah 5 bulan Pak. Ya biasanya itu karena asam lambung yang reflux ya, atau apa namanya, berbalik gitu ya teman-teman. Jadi biasanya ke tenggorokan. Nah kalau udah asam lambung sering naik seperti itu ya, sering reflux itu di tenggorokan itu terasa kayak nggak nyaman, kerasa ganjal, dan kerasa ganjalnya itu biasanya itu ya nggak hitungan 1 atau 2, 3 hari, biasanya berminggu-minggu. Saya dulu juga lama seperti itu ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman untuk menghindari konsumsi makanan yang sifatnya memicu asam lambung ya. Terus juga posisi tidur teman-teman usahakan dengan bantal yang tinggi untuk meminimalisir ya kemungkinan asam lambung itu reflux pada saat kita itu tidur ya teman-teman ya. Oke, tandain dulu pakai love. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Jaimahudin. Setiap mau BAB saya selalu minum Dulcolak. Sudah 4 bulan ini Mas, apakah bisa normal lagi Mas? Bisa, jangan takut ya. Kemungkinan karena apa namanya, kurangnya ini ya, konsumsi serat bisa jadi, kurang minum juga bisa jadi. Kalau BAB keras saya dulu juga sama seperti itu. Bisa karena faktor mungkin teman-teman sedang konsumsi obat-obatan, bisa jadi ya teman-teman. Ini banyak kemungkinannya. Yang saya lakukan dulu itu sering makan buah ya, apalagi pepaya, itu dulu itu hampir setiap hari saya makan pepaya. Pepaya juga ini biasanya ada yang cocok, ada yang enggak. Saya pada saat itu kalau pepaya yang beli ya, kalau beli kan saya nggak tahu itu matang di pohon atau udah tua di pohon atau masih muda, saya juga nggak tahu, kadang banyak yang nggak cocok ya teman-teman ya. Terus saya pepaya itu biasanya itu ya dikasih tetangga atau apa namanya, pohon pepaya sendiri gitu ya teman-teman, yang benar-benar sudah tua itu saya cocok manis ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman khawatir kalau ini nggak bisa normal lagi, saya yakin bisa normal lagi ya teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat. Ini biasanya kalau BAB-nya susah gitu ya atau keras itu ya biasanya kurang asupan apa namanya, serat ya, atau mungkin konsumsi ininya apa teman-teman ya, konsumsi air putihnya kurang, bisa jadi ya teman-teman ya. Tapi yang terpenting adalah ketika ini sudah terjadi setiap hari, saya sarankan teman-teman itu periksakan diri ke dokter ya. Oke, lanjut lagi. Saya tandain dulu pakai love yang sudah dibaca. Lanjut ke akunnya siapa ini? Pildang.
Bildanggitas. Cara menangani nafas sesak berat, Mas, kayak nggak bisa nafas, obat dan cara menanganinya. Jadi gini, saya di sini mungkin tidak berbicara obat ya, teman-teman ya, karena pada saat saya mengalami seperti ini, dulu juga sempat bingung juga ya gimana cara mengatasinya. Tapi karena seringnya terjadi seperti ini ya punya cara-cara tersendiri ya. Salah satunya ya ketika saya itu mengalami nafas yang seperti berat gitu ya, saya biasanya saya balur pakai minyak kayu putih ya teman-teman ya, di perut gini saya balur pakai minyak kayu putih ya, terus di bagian belikat ini saya pijit-pijit gitu ya, terus kalau sudah mulai rileks, terus ada sendawa, itu biasanya napasnya itu mulai berangsur normal lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung, apalagi yang sering naik gitu ya, itu di dada itu kan terasa nggak nyaman sekali dan bikin nafas kita itu terasa berat, kayak nafasnya itu kayak cuma separuh-separuh gitu ya teman-teman ya, gaplong gitu. Itu eh, banyak sekali yang mengalami seperti ini, termasuk saya dulu juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman coba usahakan untuk rileks ya. Rileks itu banyak caranya, masing-masing orang bisa saja berbeda. Kalau saya dulu dalam kondisi seperti itu ya, awal-awal yang selalu bingung, ketakutan, lama-kelamaan coba balurin minyak kayu putih gitu ya. Terus ya pokoknya di leher, di bagian sini, perut gitu, bagian belikat, lama-lama rileks, terus ada sendawa, lama-lama mulai normal lagi nafasnya gitu ya teman-teman ya. Oke, tandain dulu yang sudah dibaca. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nesa Yuning Tias. Yang penting lagi masa pemulihan jangan terlalu kecapean. Ya, melatih aktivitas itu penting, tapi jangan sampai kecapean dulu ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Nasrun. Kalau yang saya rasakan adalah ketika makan jagung atau goreng-gorengan, maka saya akan merasa perut saya terasa penuh dan semacam muncul sensasi yang tidak nyaman. Ya, ini bisa karena faktor makanan ya. Artinya ketika teman-teman makan seperti ini, makanan-makanan ini belum cocok di lambung teman-teman. Jadi usahakan hindari dulu ya, daripada nanti memicu munculnya sensasi teman-teman itu bingung dan cemas gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah ketahuan seperti ini ya sebaiknya hindari dulu di masa pemulihan ya teman-teman ya. Oke, tandain dulu yang sudah dibaca. Lanjut lagi ke akunnya siapa ini? Oh ya, Admisia. Saya sering merasa sakit kepala, kadang-kadang muncul kecemasan, dan sering keliengan dan seperti mau pingsan. Ya, teman-teman, ya ini bisa karena apa namanya kecemasan kita tinggi. Ya, jadi rasanya itu saya bisa bayanginnya gini. Jadi dulu saya juga merasakan seperti itu dan itu terjadi itu bukan sesekali aja, itu sering sekali. Jadi pada saat saya itu apa namanya pusing ya, pusing mungkin pusingnya gimana ya saya gambarinya, jadi intinya ya nggak tahu lah pusingnya kenapa, tapi kan pikiran itu seperti kayak jalan terus sudah gitu itu kalau kalau terus seperti itu lama-lama kayak ngeblank ya, kalau sudah ngeblank itu terasa kayak eh, badan ini kayak mau melayang terus kayak mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan ya teman-teman ya, saya juga dulu merasakan seperti itu. Dan anehnya semakin kita cemas, semakin kita panik, itu intensitasnya itu semakin tinggi. Intensitasnya ya teman-teman, itu akan semakin tinggi. Tapi karena seringnya terjadi seperti itu, saya coba untuk lebih rileks ya teman-teman. Coba rileks, 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 olah nafas, olah nafas. Lama kelamaan perlahan itu mulai mereda ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini tandain dulu yang sudah dibaca. Lanjut lagi ke akunnya siapa ya? Ayu Hani 2916. Assalamualaikum Mas. Mohon dijawab dong Mas. Saya semenjak kena aslam ini jadi cemburuan sama suami. Pikiran selalu negatif. Terus apa-apa cepat baper. Nangis Mas. Apa ini karena asam lambung Mas? Mohon dijawab Mas. Terus kalau misalnya udah nggak enak hati sama suami, kalau dipendem-pendem jantung suka berdebar kencang.
apa itu harus diomongin, kadang-kadang suami nggak ngerti, bikin saya selalu kumat ya. Jadi pentingnya sekali dalam kita menghadapi gangguan ini ya teman-teman ya, itu keterbukaan dengan pasangan kita. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masih dipendam ke kita, apalagi yang berhubungan dengan pasangan kita. Omongkan saja baik-baik, "Saya kok selalu kepikiran ini Mas," mungkin gitu ya. "Saya kok selalu kepikiran, nanti gimana ya kalau misalkan ini, itu, dan sebagainya." Diomongin aja baik-baik, gitu ya teman-teman ya. Karena semakin kita pendam apa yang ada di pikiran kita, itu akan semakin menambah intensitas sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya juga sama seperti itu. Saya dulu juga ada memendam sesuatu ya teman-teman, ada memendam sesuatu, dan saya itu pada saat terkena gangguan ini jadi sensitif sekali. Jadi apa-apa itu bawaannya itu curiga, bawaannya itu marah, bawaannya itu emosi, tapi tidak bisa saya apa namanya, saya lepaskan, saya pendem gitu ya. Jadi mungkin disitulah kenapa gangguan cemas saya, asam lambung saya itu jadi semakin parah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih yang belum parah-parah nih. Jadi jangan sampai memendam sesuatu unek-unek ya, sampaikan saja. Masalah hasil diterima atau tidak diterima, intinya kita sudah sampaikan. Yang penting kan namanya kita mencoba mau menyampaikan itu ya kita lihat dulu lah ya kondisinya. Jadi jangan dengan kondisi pasangan kita sedang capek atau sedang mungkin banyak pekerjaan atau mungkin ya mungkin teman-teman bisa tahu lah ya dalam kondisi-kondisi seperti apa teman-teman itu harus sampaikan ya teman-teman. Ya memang bawaan dari gangguan ini ya itu ya seperti ini ya, selalu berpikiran negatif ya, ada apa-apa itu sering cepat nangis gitu ya, melihat sesuatu yang sedih gitu kita ikut sedih ya, terus susah ketawa. Nah, artinya dalam kondisi kita terkena gangguan ini kan memang apa, terasa apa, tidak ada kebahagiaan. Nah, disitulah memunculkan pikiran-pikiran negatif, sensitif ya, terus apa namanya, ngebaperan ya, sering nangisan gitu. Itu ya memang seperti itu bawaannya gitu ya. Tapi baiknya apapun masalahnya, sebaiknya teman-teman itu jangan pendem. Karena semakin kita pendem, tapi kita pikirkan, itulah yang membuat kondisi kita dalam masa pemulihan atau masa penyembuhan dari gangguan asam lambung itu bisa lama ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman yang masih memendam mungkin sesuatu atau masalah atau apalah unek-unek ya, apa namanya, terbuka saja ya. Atau mungkin teman-teman itu yang jarang curhat ya coba curhat saja ya, asalkan kepada orang yang tepat ya teman-teman ya. Oke, untuk kesempatan ini sekian dulu ya teman-teman, mungkin insya Allah nanti disambung lagi, dari pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum saya jawab ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman itu lekas membaik dan sembuh, dan teman-teman itu tetap semangat karena saya yakin gangguan asam lambung, kecemasan, anxiety, psikosomatik yang mungkin teman-teman sedang alami sekarang, saya yakin bisa sembuh. Banyak yang sudah sembuh. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Oke? Terima kasih, semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.